Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pembelajaran pada hari ini akan kita bahas yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya. Kita lihat untuk standar kompetensinya, yaitu memahami kelangsungan hidup pada makhluk hidup, ya. Dan kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan proses pewarisan dan hasil pewarisan sifat dan penerapannya. Ya, kita lanjut. Indikatornya yaitu satu, menyebutkan materi-materi genetis yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. 2. Mendeskripsikan materi genetis yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu gen dan kromosom. Yang ketiga adalah rasio hasil persilangan, jadi nanti kita akan bisa menghitung rasionya. 4. Membedakan pengertian sifat resesif dan dominan dan intermediate. Yang kelima, menentukan gamet dan genotip tetua atau induk atau parental. Yang keenam, menentukan rasio hasil persilangan monohibrid. Ya, itulah indikator pada pembelajaran kali ini, ya. Kita lanjutkan pada materi persilangan. Ada beberapa teori-teori yang mendasari tentang pewarisan sifat, ya. Yang pertama yaitu hukum Mendel. Hukum Mendel mengatakan bahwa sifat menurun dibawa oleh faktor penentu atau gen dan ditentukan oleh separuh dari induk jantan sperma dan separuh dari induk betina atau ovum. Teori darah menyatakan bahwa pewarisan sifat dibawa oleh darah. Yang ketiga, teori preformasi, yaitu adanya makhluk hidup kecil dalam gamet sebagai calon individu baru. Yang keempat, teori epigenesis. Sel telur yang dibuahi oleh sperma akan tumbuh sedikit demi sedikit. Teori pangenesis, yaitu di dalam ovum yang dibuahi oleh sperma terdapat tunas-tunas yang tumbuh jadi individu baru. Yang selanjutnya, teori Haeckel, substansi inti dari sperma yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat. Itulah teori-teori yang mendasari tentang pewarisan sifat, ya. Yang pertama yaitu kita membahas persilangan pada monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya menurut hukum Mendel bahwasanya tanaman berbatang tinggi akan disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Ternyata semua keturunannya atau F1 adalah berbatang tinggi. Hasil ini berarti sifat batang tinggi dengan genotip T besar adalah dominan terhadap batang rendah dengan genotip T kecil. Perhatikan diagram persilangan berikut ini. Sebagai parental atau induknya, kita ambil batang tinggi dengan genotip T besar dan rendah dengan genotip T kecil. Maka gametnya berarti T besar dan T kecil. Nah, hasil keturunannya adalah T besar T kecil. Nah, karena bersifat dominan, maka di sini gen T besarnya di depannya, artinya tinggi. Sifat tinggi menutupi sifat rendah. Itulah yang dimaksud dengan dominan. Semua keturunannya pada anak pertama, keturunan pertama adalah berbatang tinggi. Bagaimana kalau anak keturunannya disilangkan lagi? Nah, pada persilangan yang kedua, maka anak tadi pada keturunan pertama menjadi induk pada keturunan yang kedua. Maka kita lambangkan P2, induk pada keturunan yang kedua. Sehingga
induknya adalah tinggi dengan genotip resesif T besar T kecil disilangkan dengan sesamanya, ya, T besar T kecil. Maka akan diperoleh anak keturunannya. Kita buat diagram seperti ini supaya lebih mudah. Kita perhatikan, ya, di sini gamet jantan T besar T kecil, di sini lambang gamet betina T besar T kecil. Hasilnya T besar ketemu T besar, ya. Di sini seperti perkalian, maka menghasilkan batang tinggi. Kemudian T besar ketemu dengan T kecil, maka dihasilkan batang tinggi resesif, ya. T besar T kecil. Di sini T besar ketemu T kecil, ingat tetap gamet yang gen yang melambangkan dominan berada di depan. T besar T kecil resesif tinggi. Di sini T kecil berarti batang rendah, ya. Maka perbandingan rasio fenotip dan rasio genotipnya bagaimana? Kita perhatikan di sini ada fenotip tinggi dibanding rendah, tingginya ada 3, rendahnya ada 1. Rasio genotipnya yaitu gennya tadi T besar T besar, T besar T kecil, T kecil T kecil. T besar ada 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1. Kalau di persentase berarti 25%, 50%, 25%. Nah, ini tujuannya apa? Ini untuk menghitung kalau jumlah hasil anak keturunannya ada diketahui. Contohnya hasilnya 40. Nah, dari 40 itu berapakah yang berbatang tinggi, berapakah yang berbatang rendah? Nah, kita lihat. Oh, yang berbatang tinggi berarti 3, yang berbatang rendah 1. 75% banding 25%. Kalau dari jumlah 40 berarti 3 banding 4, ini 3 tambah 1 kan 4 ya, 3 banding 4 kali 40, berarti berapa? Ada 30 buah batang tinggi. Kemudian yang batang rendah berarti 1 banding 4 atau 1/4 kali 40, berarti ada 10. Berarti kalau jumlah anaknya itu 40, maka akan diperoleh batang tingginya 30, batang rendahnya ada 10. Itu perbandingannya, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau resesif? Kita lihat yang resesif. Persilangan dengan intermediate. Ya, kita lihat kesimpulan pada persilangan monohibrid tampak jelas bahwa pada saat pembentukan gamet gen terpisah dengan alelnya. Itulah hukum Mendel 1 atau segregasi bebas. Jika dominasi tampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrid menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 3, tinggi, rendah, 1. Nah, jika dominasi tidak tampak sepenuhnya atau intermediate, maka persilangan monohibrid dengan menghasilkan fenotip keturunan tidak sama dengan salah satu induknya, melainkan sifat antara kedua induknya. Itulah yang dimaksud intermediate. Nah, kita lihat contohnya, ya. Pada tanaman bunga misalnya, tanaman Mirabilis jalapa merah disilangkan dengan Mirabilis jalapa putih. Kita lihat persilangannya, ya. Nah, kita lihat merah, kita ambil contoh gennya itu M besar, dan putih kita ambil contohnya M kecil. Nah, maka akan diperoleh anak keturunannya adalah merah muda, ya, merah muda.
Itu yang dinamakan intermediate. Merah muda dihasilkan dari perpaduan antara induk merah dengan induk putih. Ya, hasilnya merah muda, M besar, M kecil, semuanya 100%. Sekarang kalau anaknya ini disilangkan sesamanya, maka akan menjadi keturunan yang kedua, persilangan kedua. Parental keduanya atau P2-nya adalah merah muda, M besar, M kecil, disilangkan dengan merah muda, M besar, M kecil. Gametnya M besar, M kecil, M besar, M kecil diperoleh, kita lihat menggunakan diagram biar nggak susah. Ini gamet jantan, ini gamet betina ya. M besar ketemu berarti merah. M besar, M kecil berarti merah muda. Dan M kecil berarti putih ya. Di sini putih. Nah, bagaimana rasio fenotip dan rasio genotipnya? Sama kayak tadi. Aduh, kecepatan sebentar. Kita ulang. Rasionya fenotip merah, merah muda, dan putih. Perbandingannya 1:2:1. 25%, 50%, 25%. Dan rasio genotipnya merah, M besar, M kecil, 25%, 50%, 25%. Jadi, kalau persilangan monohibrid dengan intermediate, maka rasio fenotip dan rasio genotipnya itu sama. Perbandingannya 1:2:1. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Saya harap untuk bisa dipahami. Kalau kurang paham, kalian bisa WA ke Bu Guru ya. Bisa bertanya melalui WA grup. Sekarang contoh soalnya. Kita perhatikan contoh soal. Apabila ada kucing warna hitam, kita ambil contoh genotipnya H besar, disilangkan dengan kucing warna putih, H kecil, bersifat intermediate. Berapakah persentase warna kucing abu-abu pada persilangan keturunan yang kedua? Maka jawabannya A, apakah abu-abu 100% atau B, abu-abu 75% atau C, abu-abu 50% atau yang D, abu-abu 25%. Yuk kita bahas. Ya, kalau kalian mau mengerjakan, mencoba, boleh ya. Silakan sambil diorat-orat di kertas. Nah, kita ambil kucing warna hitam, H besar, disilangkan dengan kucing warna putih, H kecil. Maka anak keturunan yang pertama, karena intermediate, adalah diperoleh anak yang berwarna abu-abu 100%. Dengan genotip H besar, H kecil. Nah, apabila anaknya tadi kita silangkan yang kedua, maka keturunannya bagaimana? Kita lihat. Untuk anak keturunan yang kedua, masing-masing gametnya berarti H besar, H kecil, H besar, H kecil. Kita buat diagram seperti tadi, supaya mudah ya. Gamet jantan, gamet betina di sini. Kita perhatikan, ya. Ini gamet betina, ini gamet jantan. H besar ketemu H besar, maka diperoleh warna hitam. H besar, H kecil, warna abu-abu. H besar, H kecil, warna abu-abu. H kecil, warna putih. Maka rasio fenotip yang dihasilkan adalah hitam 25% atau ada 1, abu-abu 50% ada 2, putihnya 25% ya, ada 1 ya. Jadi jawabnya rasio untuk fenotipnya ada 50%. Maka jawabannya adalah C. Nah, demikianlah untuk pembahasan persilangan dengan monohibrid pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Selamat belajar di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan pada dihibrid. Ya, silakan kalian baca-baca dulu di buku paket. Dan untuk soalnya kalian kerjakan uji kompetensi pada pewarisan sifat. Ya, halaman 40. Silakan dikerjakan, dikirim melalui Google Classroom. Demikian anak-anak pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.